Salam, saya akan memperkenalkan nama saya Yiri Ratu, NIM 2224036 dari Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menyampaikan pandangan pribadi saya terkait kasus kekerasan seksual yang marak terjadi saat ini. Kekerasan seksual adalah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan martabat individu. Peningkatan kekerasan seksual, masih adanya ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, korban tidak hanya mengalami kekerasan fisik atau seksual, tetapi juga psikologi. Sayangnya stigma sosial terhadap korban seringkali memaparkan penderitaan mereka, dan hukum yang ada di beberapa tempat belum sepenuhnya melindungi korban dengan efektif. Situasi ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, masyarakat, dan institusi terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Yang berikut ada dampak-dampak dari kekerasan seksual yang dialami oleh korban. Kekerasan seksual memiliki dampak yang serius dan luas terhadap korban. Ada beberapa dampak yang sering dialami oleh korban. Yang pertama ada dampak fisik. Korban bisa mengalami luka fisik atau infeksi menular seksual, kehamilan tidak diinginkan, atau masalah kesehatan jangka panjang. Yang kedua ada dampak psikologi. Banyak korban mengalami trauma, kecemasan, depresi, dan perasaan malu atau bersalah. Ini bisa mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Yang ketiga, dampak sosial. Korban mungkin merasa terisolasi, kehilangan dukungan sosial, atau menghadapi stigma dari masyarakat. Ini bisa mengarah pada kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal. Yang keempat, dampak ekonomi. Kekerasan seksual mempengaruhi kemampuan korban untuk bekerja atau melanjutkan pendidikannya, yang berdampak pada kemandirian finansial mereka. Yang kelima ada dampak jangka panjang. Beberapa korban mengalami masalah jangka panjang seperti kesulitan dalam hubungan intim dan masalah kesehatan mental berkelanjutan, atau kehilangan percayaan diri. Yang terakhir ada dampak-dampak yang bervariasi tergantung pada individu dan konteksnya. Tetapi penting untuk memahami bahwa kekerasan seksual bukan hanya kejadian fisik. Konsekuensinya sangat kompleks dan memerlukan perhatian dan dukungan yang menandai. Yang berikut ada penanganan kasus kekerasan seksual sebagai bagian dari kampanye anti kekerasan seksual memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual melalui kampanye edukasi. Ini bisa mencakup workshop, seminar, dan materi informasi yang menjelaskan definisi, dampak, dan cara melaporkan kekerasan seksual. Yang kedua, dukungan untuk korban. Menyediakan layanan untuk dukungan korban bagi pemerintah, termasuk konseling psikologi, bantuan hukum, dan tempat yang aman. Ini penting untuk memulihkan kepercayaan diri dari dukungan emosional. Yang ketiga ada penguatan hukum. Memastikan bahwa undang-undang yang ada ditegakkan dengan tegas dan ada sanksi yang jelas bagi pelaku. Selain itu perlu ada pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus kekerasan seksual dengan sensitif dan profesional. Yang keempat ada
pelibatan komunitas, mendorong keterlibatan masyarakat dan kampanye ini seperti memulai kelompok diskusi, pelatihan kesadaran, dan inisiatif lokal. Ini membantu menciptakan budaya saling menjaga dan melindungi. Yang kelima ada media sosial dan kampanye publik. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi, membagi kisah nyata, dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kampanye anti kekerasan seksual. Yang keenam ada program pencegahan. Mengembangkan program yang fokus pada pencegahan seperti pendidikan tentang hubungan yang sehat dan konsekuensi di sekolah-sekolah. Yang terakhir, penelitian dan data. Melakukan penelitian untuk mengumpulkan data yang cepat yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dan memahami pola kekerasan seksual dalam masyarakat. Langkah-langkah ini perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, komunitas, dan individu, agar kampanye anti kekerasan seksual dapat efektif dan berdampak positif. Sekian dan terima kasih.